Yang pertama, ada bisnis model kanvas yang saya sudah cantumkan di proposal saya. Bisa dilihat secara langsung ya. Selanjutnya, bab 1, pendahuluan, latar belakang. Minuman merupakan kebutuhan yang paling mendasar untuk dipenuhi. Pada musim panas, di mana kondisi cuaca yang terik, minuman memiliki potensi besar untuk dapat menyegarkan. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat semakin tinggi. Salah satunya dimulai dengan memperbanyak konsumsi buah dan sayur. Karena itu, saya suka berkreasi dengan membuat minuman dengan campuran buah dan sayur dan sangat berefek bagi kesehatan dan dapat menyegarkan tubuh saya. Jadi, saya ingin membuat suatu produk yang terbuat dari buah dan sayur sehingga orang-orang yang jarang atau tidak suka makan sayur tetap bisa mengkonsumsinya dalam bentuk minuman. Selain itu, masyarakat lebih suka yang praktis atau dapat dibilang tidak mau repot membuatnya dan lebih memilih membeli. Tetapi kebanyakan minuman yang dijual tidak menyehatkan dan memakai pewarna dan perasa yang berlebihan. Juga menjadi latar belakang untuk pembentukan usaha minuman dari buah dan sayur ini. Produk yang akan saya jual adalah minuman campuran buah dan sayur yang saya kemas dalam botol minuman yang menarik, di mana produk saya ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan membuat daya tahan tubuh tetap kuat karena terbuat dari buah dan sayur. Selanjutnya bab 2, gambaran umum rencana usaha. 2.1 Kondisi lingkungan. Kegiatan usaha ini dilatar belakangi karena sudah banyak masyarakat yang menyadari hidup sehat dimulai dari memakan buah dan sayur. Meskipun masih ada yang tidak suka dengan alasan ribet dalam membuatnya dan lebih memilih hidup serba praktis dengan cara membeli dan belum tentu menyehatkan karena minumannya diberi perasa dan pewarna buatan. Membuat saya ingin menjual produk minuman buah dan sayur yang menyehatkan dan menyegarkan ini. 2.2 Peluang usaha. Minuman merupakan kebutuhan mendasar dari makhluk hidup. Apalagi minuman itu terbuat dari buah dan sayur. Selain menyegarkan, tentu saja menyehatkan. Karena berbagai macam kandungan seperti vitamin, serat, dan masih banyak lagi terdapat dalam buah dan sayur. Dari berbagai macam potensi yang bisa saya lihat dari buah dan sayur, banyak masyarakat yang sulit atau enggan untuk makan buah dan sayur karena berbagai macam alasan. Lalu di 2.3 uraikan secara detail dalam tabel terkait cost struktur dan revenue stream bisnis Anda. Di cost struktur atau pengeluaran bisa dilihat sendiri biaya produksi, biaya promosi, biaya distribusi dan lain-lain. Lalu di revenue stream atau pemasukan atau keuntungan dari produk yang saya jual bisa dilihat sendiri. Lalu di 2.4 keuangan usaha. Biaya produksi. Di sini saya pakai per bulan. Nama produknya Healthy Fruit Fiji. Jumlah kira-kira yang bisa terjual 450 botol. Harga per picisnya itu 8.000. Jadi total pendapatan 3.600.000. Keuntungan yang bisa saya dapatkan sekitar 2 juta. Lalu poin B, cash flow, bulan per tahun dari Januari sampai Desember 2021, jumlah produksi kira-kira 450 botol dan total 5.400 botol. Pemasukan dari Januari sampai Desember kira-kira 3.600.000. Jadi jika ditotal 43.200.000. Pengeluaran dari Januari sampai Desember kira-kira 1.600.000. Jika ditotal 19.200.000.
Keuntungan yang saya dapatkan kira-kira 2 juta dari Januari sampai Desember, dan jika di total sekitar 24 juta. Lalu selanjutnya ada tabel. Yang A, arus masuk. Yang pertama, total penjualan mencapai 43.200.000. Lalu tahun kedua 46.800.000. Yang kedua, modal sendiri saya 3 juta rupiah. Lalu total arus masuknya kira-kira 46.200.000. Lalu yang B, arus keluar. Yang pertama, biaya investasi itu kira-kira 2 juta. Lalu yang kedua, biaya variabel mencapai 1.700.000. Lalu yang ketiga, biaya tetap mencapai 1.600.000. Lalu yang keempat, biaya pemasaran kira-kira 2 juta. Total arus keluar kira-kira 7.300.000. Lalu yang C, arus bersih atau NCF 38.900.000. Lalu yang D, cash flow mencapai 7.300.000. Lalu yang E, kumulatif mencapai 7.300.000. Lalu di sini ada F, analisis kelayakan usaha, bisa dilihat sendiri ya. Selanjutnya, bab 3, metode pelaksanaan. Di poin 3.1, key activities. A, membeli buah-buahan dan sayur-sayuran kualitas terbaik. Untuk membuat minuman dari buah dan sayur yang sehat dan segar, harus menggunakan buah dan sayuran yang berkualitas. Karena itu sebaiknya membeli langsung dari para petani buah, supaya kualitasnya tetap terjaga, karena buah dan sayur dari para petani dan lebih teliti dalam memilah buah dan sayurnya. Dan jangan lupa tetap menjaga kebersihan dari proses awal pembuatan sampai proses akhir pemasarannya. Poin 3.2, key resource. A, alat pengolahan standar minuman. Seperti yang diketahui banyak orang, alat pengolah minuman biasanya adalah blender dan masih banyak lagi. Dalam penggunaan alat pengolah minuman tetap harus menjaga kebersihan dan pastikan alat berfungsi dengan baik agar bisa membuat minuman dengan kualitas terbaik. B, kemasan menarik. Supaya bisa menarik customer, kemasan menarik tentu saja harus dilakukan karena dapat menambah nilai dari produk minuman itu sendiri. Dalam kemasannya mungkin bisa dibuat menggunakan kata-kata dan gambar yang menarik. Lalu, poin 3.3, key partner. A, petani buah dan sayuran. Partner bisnis seperti petani buah dan sayur sangat penting karena kualitas lebih baik, produknya tetap terjaga, dan harganya biasanya lebih murah tetapi tetap berkualitas. B, toko botol minuman. Partner bisnis toko minuman juga penting karena mungkin kita bisa memilih jenis botol seperti apa yang kita inginkan untuk produk minuman kita. Poin 3.4, customer, relationship, dan channel. Cara berhubungan dengan konsumen yaitu melalui aplikasi chat media sosial seperti Instagram, WhatsApp. Untuk pemesanan bisa dilakukan kapan saja. Saya akan mengusahakan ramah dan fast respon kepada customer agar customernya nyaman dan bisa menjadi pelanggan tetap. Lalu selanjutnya bab 4, anggaran dan jadwal kegiatan. Di poin 4.1, format rekapitulasi rencana anggaran biaya. Bisa dilihat sendiri tabelnya.
Yang pertama, alat dan bahan yang dibutuhkan biayanya sekitar 1.650.000. Yang kedua, biaya distribusi dan promosi biayanya sekitar 200.000. Yang ketiga, lain-lain atau listrik dan air biayanya kira-kira 300.000. Jumlah total semuanya kira-kira 2.150.000. Lalu format jadwal kegiatan bisa dilihat sendiri tabelnya. Yang pertama, jenis kegiatan yang pertama membeli buah-buahan dan sayur-sayuran kualitas terbaik ada di bulan pertama. Yang kedua, mengelolanya dengan baik agar menjadi minuman yang bermanfaat ada di bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Lalu yang ketiga, persiapan penyiapan alat di bulan pertama, pembuatan desain di bulan pertama. Lalu yang keempat, memasarkan produk ada di bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Lalu yang kelima, evaluasi dan perbaikan ada di bulan kelima. Lalu selanjutnya, daftar pustaka bisa dilihat sendiri. Lalu selanjutnya ada lampiran, biodata anggota, yang A, identitas diri, bisa dilihat sendiri, nama saya, jenis kelamin, program studi, NIM, tempat dan tanggal lahir, alamat email, dan nomor telepon. Lalu yang B, kegiatan mahasiswa yang sedang atau pernah diikuti, hanya proposal kewirausahaan proses Oktober 2020. Lalu yang C, penghargaan yang pernah diterima. Lalu yang D, format justifikasi anggaran kegiatan. Ada perlengkapan yang diperlukan, volume, harga satuan, dan nilai. Jika ditotal, kira-kira 2.150.000. Lalu yang E, susunan organisasi tim kegiatan dan pembagian tugas. Nama dan atau NIM Cindy Adriani atau 144012447. Program studi D3 keperawatan, bidang ilmu kesehatan, alokasi waktu jam per minggu, kira-kira 3 jam per minggu, uraian tugas pembuat produk minuman dan menjualnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.